nggak sih dok resiko atau komplikasi yang ditimbulkan dari prosedur ini? Jadi operasi mata atau blefaroplasti ini katanya tuh jadi operasi yang paling banyak diminati sama orang Asia dok, terutama di Cina dan Korea. Dengan perkembangan teknik operasi juga, kita suka mengenalnya dengan lebih ke mid-cheek lifting. Mid-cheek lifting. Ya, kenapa? Karena dengan satu prosedur itu kita bisa dapat bonus. Oke. Kalau dulu kan orang suka bonus biasanya orang-orangnya. Benar. Halo teman-teman BHBD Podcast, balik lagi bareng sama aku Sekar. Nah hari ini mungkin ada yang berbeda nih karena hostnya pakai kebaya, terus ini ada pernak-perniknya dan narasumber kita juga hari ini cantik banget dan pakai baju yang berbeda juga nih, kayak biasa kita pakai Smelly. Nah hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta di 22 Juni 2022. Jadi kami sekalian mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Jakarta yang ke-495. Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang bermanfaat dan warganya jadi bahagia terus gitu. Nah, di BHBD Podcast kali ini tentu nggak pernah sendirian ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai operasi bedah plastik dengan dokter yang emang udah expert banget malah di bidangnya karena pasiennya banyak banget nih. Nah, terus hari ini kita akan bahas mengenai operasi yang sebenarnya terbilang operasi yang cukup sederhana begitu. Di samping saya sekarang udah ada Dr. Elrika Safira, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Elrika. Halo Mbak Sekar. Ini podcast kedua dokter berarti? Iya betul. Betul, dokter yang gimana sebelumnya. kabarnya? Kabarnya baik, ini kita lagi merayakan nih, selamat ulang tahun DKI Jakarta, kota kelahiran saya juga. Dokter lahir di Jakarta, asli Tuh, Jakarta? Asli Jakarta. Oke. Udah tua, 495 tapi semakin maju Jakarta. Amin. Kita semua berharap begitu ya dok ya? Iya. Nah dok, hari ini kita akan berbicara mengenai operasi di bagian mata nih dok. Jadi fun fact juga nih mungkin teman-teman yang tahu nih atau baru dengar juga nih. Jadi operasi mata atau blefaroplasti ini katanya tuh jadi operasi yang paling banyak diminati sama orang Asia dok, terutama di Cina dan Korea. Tapi ternyata di Indonesia juga mulai banyak nih dok, bener nggak sih dok kayak gitu? Betul, jadi blefaroplasti itu memang banyak digandrungi oleh orang Asia. Terutama memang kalau yang Asia Timur, karena lebih banyak mereka mencari operasi untuk bikin double eyelid. Jadi kan kalau orang dari China ataupun dari Korea atau Jepang juga itu suka tidak punya lipatan mata. Nah sebenarnya kan itu spesifik eksotis untuk Asia Timur gitu kan, cuman karena pengaruh dari Barat, westernisasi, mereka merasa bahwa bukaan mata yang ada lipatan matanya itu lebih membuka mata, lebih kelihatan segar. Jadi makanya mereka banyak menggandrungi blefaroplasti itu tapi untuk buat lipatan mata. Oke, mungkin sedikit kita bahas secara general dulu kali ya dok ya. Sebetulnya blefaroplasti itu apa sih? Jadi blefaroplasti memang semua prosedur operasi untuk membentuk kelopak mata. Kelopak mata kita sendiri sebenarnya ada dua sih, ada kelopak mata atas, ada kelopak mata bawah. Tapi kalau orang ngomongnya blefaroplasti atau eyelid itu lebih konotasinya ke atas ya, padahal sebenarnya bisa bawah juga. Oke, nah berarti blefaroplasti itu dia operasi di bagian mata atas dan di bagian mata bawah juga ya dok ya? Betul. Oke, tadi kan kita bahas juga tentang operasi eyelid itu orang-orang mengira bahwa itu bagian dari budaya westernisasi nih dok, tapi itu ada pengaruh fungsinya juga nggak sih dok sebetulnya? Nah, tidak semua operasi blefaroplasti sebenarnya hanya untuk estetik aja, tapi juga fungsional. Jadi sebenarnya siapa sih kandidat untuk melakukan operasi blefaroplasti? Jadi pertama yang telah saya sebutkan itu kalau yang memang mau bikin lipatan mata. Tapi sebenarnya bukan orang yang tidak punya lipatan mata mau punya lipatan mata saja, tapi orang yang lipatannya matanya kecil juga kadang mau dibenarkan supaya lebih besar, ataupun yang lipatan matanya tidak sama, terlihat sekali berbeda, itu juga dibenarkan dengan blefaroplasti. Kemudian untuk orang-orang yang sudah mengalami proses aging, itu kelopak mata atasnya itu terutama bagian lateral tuh atau bagian luar, itu kulitnya suka menggelayut turun sampai akhirnya mengganggu fungsi penglihatan. Jadi orang tuh sampai ngeluh, iya saya ngeliat sampingnya tuh kayak ada bayangan terus karena tertutup sama kulit kelopak mata sebelah pinggir yang menutup gitu loh. Nah jadi kadang itu bahkan pasiennya laki-laki. Oh justru laki-laki? Karena mereka jadi bukan karena estetik ya, biasanya mereka ngerasa ini ngeganggu banget nih, saya ngeliatnya jadi kayak ada yang nutupin di sebelah pinggir gitu.
Ini fun fact juga nih, ternyata ibuku tuh dulu pernah dioperasi juga sama dokter Elrika dengan keluhan yang sama ya dok ya. Jadi ibuku tuh ngerasa kayak kok lama-lama tuh lapang pandang itu jadi sempit karena di sebelah kiri tuh agak turun gitu ya dok ya. Berarti tuh juga fungsinya tuh nggak cuma untuk estetik aja ya dok? Betul, kalau untuk ibunya Sekar itu kasusnya kita bilang blefaroptosis. Jadi bukan hanya bukaan mata sebelah luar saja, tapi memang bukaan matanya yang menurun. Jadi memang sebelah kiri dan kanan berbeda, itu karena adanya kelemahan otot biasanya. Jadi makanya waktu operasi pun ada perbedaan, kita akan mengencangkan ototnya juga, yang otot untuk membantu bukaan mata. Jadi akhirnya sekarang bisa buka matanya sama. Iya, betul. Benar-benar dok, jadi kelihatan juga loh dok bedanya. Lebih segar ya? Lebih segar, mungkin nanti ini akan ada nih fotonya di sini ya. Before after ya? Ya agak nyusahin editornya tapi nggak apa-apa ya, biar bisa kelihatan ya dok ya. Oke dok, nah sebetulnya prosedurnya itu bisa dibilang sederhana kah dok? Maksudnya anestesinya apa? Atau kayaknya serem banget gitu prosedurnya tuh dok? Oke, kita spesifik ngebahas yang upper blefaroplasty ya. Oke, kalau upper blefaroplasty bisa dibilang cukup sederhana karena bisa dilakukan dalam anestesi lokal, dalam bios lokal. Jadi pasiennya dalam keadaan sadar. Terus juga karena kita juga butuh tuh waktu saat operasi biasanya kita bilang ayo misalnya ibu atau bapak coba buka matanya karena kita mau mengecek simetrisasinya, jadi kesamaannya antara bagian kiri dan kanan juga kayak gitu. Jadi cukup simpel karena ya bisa dilakukan dalam bios lokal sih. Oke, itu kalau upper blefaroplasty ya dok ya. Kalau lower blefaroplasty dok? Kalau lower blefaroplasty, jadi sebenarnya term lower blefaroplasty itu adalah term dari zaman dulu lah gitu. Tapi kalau ke sekarang ini dengan perkembangan teknik operasi juga, kita suka mengenalnya dengan lebih ke mid-cheek lifting. Mid-cheek lifting. Ya, kenapa? Karena dengan satu prosedur itu kita bisa dapat bonus. Oke. Kalau dulu kan orang suka bonus biasanya orang-orangnya. Benar. Kalau misalnya orang kan dulu fokusnya tuh karena ada kantung mata. Kantung mata jadi kesannya matanya letih banget, terus ada benjolan di bawah mata seperti itu, atau mata panda lah dibilangnya seperti itu ya. Nah, kalau zaman dulu lower blefaroplasty itu bagian lemaknya itu yang menonjol dibuang. Tapi kalau sekarang karena kita tahu lebih paham untuk proses aging, jadi sebenarnya proses aging tuh apa sih yang untuk di bawah ya? Itu betul lemaknya itu akan turun. Namanya kalau tua aging pasti ada proses sagging, proses turun, semuanya turun deh. Ada gravitasi, kecuali gravitasi ke atas mungkin kita jadi kencang. Bener juga. Gravitasi ke bawah jadi ketarik ke bawah semua gitu kan. Terus ada kantung lemak yang juga makin lemah, namanya tua makin lemah. Nah, jadi makanya ada proses jendolnya gitu loh. Nah, tapi kalau zaman dulu lemaknya kan dibuang. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena pas proses aging, lemak itu pun akan mengecil. Jadi kita istilahnya udah kekurangan lemak, kok lemaknya malah dibuang ya kalau waktu tua. Nah, kalau sekarang yang lebih tepat adalah lemaknya itu akan kita reposisi. Jadi kita benarkan letaknya untuk mengisi bagian yang cekung. Terus yang kantong lemaknya itu kita kencangkan juga. Terus ototnya pun di wajah kita yang sebelah sini ada ototnya yang juga melemah, kita kencangkan juga. Jadi ini nih yang saya bilang bonus, ini kita bilang nasolabial fold atau garis senyum. Garis senyum. Kalau biasanya pada orang-orang tua itu makin dalam. Oh iya, benar-benar. Jadi kelihatannya kayak tua gitu. Benar-benar dong. Nah, itu bonusnya kalau mid-cheek lifting itu juga akan dibenarkan. Jadi tidak hanya kantung matanya yang hilang, tapi juga nasolabial fold atau garis senyum ini juga akan hilang. Oh, berarti bagian tengah wajahnya ya dok, sesuai namanya ya? Kan mid-cheek bagian tengah. Oke. Kayak gitu. Nah dok, tadi kita udah bahas tentang prosedurnya. Kira-kira recovery-nya nih dok, berapa lama untuk upper maupun mid-cheek lift ya? Recovery-nya itu ranging balik ke respon dari tubuh masing-masing pasien. Cuman biasanya dari seminggu sampai dengan 2 minggu. Itu biasanya pasien sudah ngerasa, oh ini udah muka saya lagi nih. Karena ya semua operasi di wajah itu akan merasa bengkak. Ya, kalau untuk di upper blefaroplasty pasti biasanya beberapa hari awal orang akan merasa, aduh berat banget untuk buka mata saya karena bengkaknya itu baik dari proses operasi sendiri maupun dari suntikan untuk obat biusnya. Jadi akan menambah berat, orang akan merasa agak sulit untuk buka mata. Tapi itu akan berkurang setelah di atas 5 hari biasanya bengkaknya akan berkurang, yang bagian bawah pun juga. Dan itu bisa dibantu, makanya saya suka mengedukasi pasien untuk jangan lupa dan rajin-rajin dikompres. Terutama 24 jam pertama atau ya bisa sampai diperpanjang sampai 3 hari lah. Dikompres dingin itu sangat membantu untuk mengurangi bengkak. Itu juga mempercepat masa penyembuhannya kah dok?
Sebenarnya bukan mempercepat sih, tapi lebih membantu mengurangi bengkaknya. Jadi oke. orang merasa lebih, oh ini udah muka saya nih. Iya, Soalnya iya, kalau iya. mukanya lagi bengkak kayaknya ini kayak nggak kenalin Iya. mukanya kayak gitu. Mungkin kayak bonyok gitu ya dok ya, kayak Oh terus dibilang bonyok betul. Terkadang karena operasi juga dan di wajah itu memang kan banyak sekali pembuluh darahnya. Itu terkadang kita ada memar. Tapi memar itu akan berangsur-angsur berkurang juga, itu bisa sampai 2 sampai 3 minggu. Jadi warnanya nanti dari yang biru, kemudian dia akan memudar warnanya jadi hijau kekuningan, kemudian nanti akan hilang. Oke. Nah dok, tadi ini kan berarti kalau mid cheek lift dia lebih ke apa namanya proses aging, ya kan ya dok ya. Upper pun begitu, tapi ada juga yang untuk elite yang dia fungsinya untuk estetik gitu ya dok ya. Betul. Nah sebetulnya dok, ini tuh butuh ada pengulangan kah ke depannya? Atau cukup satu kali aja nih untuk melakukan prosedur tersebut? Oke, kalau yang upper blepharoplasty ya semuanya, jadi kalau proses operasi itu kita bisa merewind misalnya 10 tahun, jadi kita mudahkan pasiennya. Tapi proses aging kan akan terus berlangsung, jadi kita tidak bisa meramalkan yang terjadi nantinya. Tapi biasanya kalau pasien sudah dioperasi, untuk sampai dia butuh dioperasi lagi tuh bisa di atas 10 tahun. Oh oke. Ya sesuai dengan proses agingnya masing-masing orang ya. Ada kan orang yang proses agingnya bisa lebih cepat dibandingkan orang lain. Ada yang bisa, oh setelah operasi saya sayang nih mau jaga-jaga perawatan yang baik, mungkin bisa lebih lagi, bisa 20 tahun baru butuh lagi. Oke, jadi emang tergantung gimana kita ngejaga Betul. kita juga ya dok ya. Tetap balik-balik perawatan diri juga. Iya betul. Nah kemudian nih dok, pertanyaan selanjutnya adalah ada nggak sih dok resiko atau komplikasi yang ditimbulkan dari prosedur ini? Oke, kalau untuk setiap resiko pasti ada namanya prosedur operasi ya. Pertama namanya operasi, kita buat luka pasti ada resiko untuk perdarahan. Tapi kan resiko perdarahan ini kita bisa kontrol baik saat operasi ataupun setelahnya juga. Kita edukasi pasien maka tidak boleh beraktivitas berat. Kenapa sih kok mata nggak boleh aktivitas berat gitu? Karena kalau misalnya ngangkat barang atau apa kan kita kayak mengedan. Mengedan itu misalnya ada pembuluh darah yang tadinya sudah kita kontrol saat masa perdarahan, tapi tiba-tiba nanti dia bisa kebuka lagi, takutnya seperti itu. Terus kemudian namanya juga ada proses luka yang terbuka, bisa ada proses infeksi, tapi itu pun semua bisa dicegah. Kemudian namanya bagian mata sensitif, mungkin saat baru habis operasi merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman karena ada proses pembengkakan juga, bukan hanya pada kelopak mata, tapi mungkin bola matanya. Walaupun sebenarnya kita tidak, kejadian untuk kita bisa mencederai bola mata sangat kecil ya. Karena kan kita tahu caranya yang safe bagaimana, prosedur yang safe seperti apa. Dan di operasi pun kita juga terkadang menggunakan untuk ada pelindung mata, pelindung di dalam mata gitu, kayak pakai softland tapi softlandnya lebih keras, jadi melindungi bola mata dari saat kita melakukan prosedur di luarnya. Kemudian resikonya, ini bukan resiko sih, tapi namanya semua prosedur ada kiri dan kanan, bisa tidak 100% simetris kayak gitu. Walaupun kita sudah ukur saat operasi misalnya sama, tapi terkadang proses penyembuhan orang pun berbeda sebelah kiri dan kanannya. Tapi biasanya sih nggak berbeda jauh ya, maksudnya bisa disamakan. Kemudian kalau misalnya di sini memang ada saraf juga, tapi saraf itu paling biasanya orang akan ngerasa oh mungkin agak baal sedikit, tapi itu juga kan baalnya berangsur-angsur menghilang. Oke. Nah dok, ini adalah pertanyaan terakhir mungkin dok. Dokter punyakah pengalaman pasien yang dia, atau ini pertanyaannya, bisa nggak sih dok operasi mata atas dan bawah itu dilakukan secara sekaligus? Oh bisa banget. Bisa? Bisa banget. Tapi itu berarti mukanya tapi terkadang malah orang malah gitu, udahlah dong sekalian bengkaknya sekalian, jadi begitu keluar udah langsung cakep nantinya. Oh iya sih, gitu bener kan. ya dok, jadi langsung aja deh gitu. Emang butuh pengorbanan dulu. Betul, gitu. terkadang malah kan kalau yang bawah itu memang, kalau yang atas banyak kan memang memilih lokal saja bisa ya. Tapi kalau untuk yang mid cheek lifting itu karena kita ada membebaskan perlekatan otot dengan tulang, terkadang itu memang lebih nyeri karena melekat dengan tulang. Ya itu ada juga memilih untuk dibius tidur kan. Nah kalau dibius tidur jadi biasanya udah kalian aja dok, jadi saya nggak mau sakit. Nggak mau lihat juga, nggak mau tahu deh. Iya, pokoknya mau keluar udah selesai, udah sekalian proses bengkaknya di atas 2 minggu, terus 2 minggu saya udah cakep. Iya, berarti mungkin bisa ya dok ya. Mungkin banget, banyak yang seperti itu. Oke, kalau gitu. Nah pertanyaan tadi itu pertanyaan yang menutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Dokter Elrika udah hadir di Beauty Podcast.
banyak banget nih, ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Dokter Elrika, karena Dokter Elrika ini juga salah satu dokter. Jadi kan kalau di Plastik Klinik ini tim bedah plastiknya itu punya spesialisasinya masing-masing nih. Nah, Dokter Elrika ini sekarang lagi banyak banget pasiennya yang melakukan breast augmentation. Nah, mungkin ntar kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Dok ya, tentang boleh breast banget. augmentation-nya. Oke, kalau gitu. Ya udah teman-teman, kalau gitu sampai bertemu di Behind Beauty Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.